Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Di antara para capres yang ada, orang yang kuat komitmen pada demokrasi itu Anies Baswedan. Sehingga kalau dia jadi menjadi negara demokrasi dan dibantu oleh negara-negara maju dan Indonesia kemudian makmur, ini akan menjadi pelita bukan cuma untuk Asia Tenggara, tapi dia menjadi pelita di dunia Islam. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam. Bib, saya mau nanya nih, kira-kira pengaruh pasar di luar negeri terhadap pencapresan Anies Rashid Baswedan ini cukup kuat nggak atau bagaimana menurut Habib? Oh iya, jadi Indonesia ini kan negara yang secara geopolitik itu sangat strategis dalam konteks persaingan antara Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya di Eropa, yaitu NATO, kemudian Jepang, Australia, dan India. Nah, ini karena posisi strategisnya Indonesia itu satu terkait dengan konteks Cina, karena Indonesia adalah akses Cina ke Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini sangat penting bagi Cina, juga bagi Amerika Serikat dengan sekutunya. Nah, yang kedua, pasar Indonesia itu sangat besar. Nah, sehingga Indonesia ini sebenarnya jadi rebutan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Nah, pasar dunia ini, pasar negara-negara kaya, itu akan membuka pintu lebar-lebar bagi Indonesia, karena kemandirian ekonomi Indonesia dari Cina itu sangat penting bagi negara-negara barat. Sehingga daripada Indonesia bergantung kepada Cina toh, lebih baik kita buka pasar sebesar-besarnya agar ada keseimbangan antara pasar Cina dengan pasar barat terkait Indonesia ini. Berarti direspon positif ya oleh pasar dunia kalau untuk pencapresan Anies Rashid Baswedan? Oh iya, justru lebih direspons dibandingkan dengan capres-capres yang lain. Terus kemudian kira-kira seberapa jauh dukungan terhadap mulusnya terhadap pencalonan Anies Rashid Baswedan dari luar negeri, terutama dukungan terhadap Anies khususnya? Kalau dukungan dari negara-negara barat dan sekutunya itu memang sangat kuat. Karena persaingan dia dengan Cina juga ini menyangkut ideologi. Nah, di antara para capres yang ada sekarang ini, orang yang punya komitmen dan dipercaya bisa mengusung demokrasi itu Anies Baswedan. Nah, terkait dengan Cina, sekarang ini negara-negara dunia ketiga melihat sistem otoritarian Cina ini ternyata juga bisa melahirkan masyarakat yang sejahtera. Sebelumnya ada kampanye besar-besaran dari Barat bahwa hanya sistem demokrasi yang bisa menyejahterakan masyarakatnya.
Cina membuktikan bahwa sistem otoritarian bisa juga mensejahterakan. Nah, sehingga kalau di Indonesia ini umpamanya muncul satu tokoh yang tidak berkomitmen kepada demokrasi, dia akan masih didukung oleh Cina seperti terjadi di Myanmar. Tidak mungkin ada kudeta di militer di Myanmar kalau dia tidak mendapat jaminan dari Cina ini. Nah, di antara para capres yang ada, orang yang kuat komitmen pada demokrasi itu Anies Baswedan. Sehingga kalau dia jadi menjadi negara demokrasi dan dibantu oleh negara-negara maju dan Indonesia kemudian makmur, ini akan menjadi pelita bukan cuma untuk Asia Tenggara, tapi dia menjadi pelita di dunia Islam. Ketika belum ada negara Islam yang betul-betul demokrasi dan kemudian ada satu negara Islam terbesar di dunia yang demokrasi, Anies membuktikan bahwa adanya kompatibel antara Islam dan demokrasi dan dia bisa memakmurkan rakyatnya. Ini akan sangat disukai oleh Barat, sehingga kalau Anies terpilih jadi presiden, itu tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang yang ada di Barat, karena mereka akan membuka diri, mereka berkepentingan memakmurkan Indonesia di bawah Anies Baswedan agar supaya ideologi demokrasi ini bersinar gitu di dunia.